saya lagi berlibur keluar kota bersama keluarga. Dan ternyata waktu kami pergi berlibur keluar kota, kami selalu hampir menemukan kemacetan. Ya kenapa? Karena di hari-hari libur seperti hari ini, itu di mana-mana orang memang sedang berpergian, ya menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Tidak hanya Puncak, tidak hanya Bali, kota Bandung pun juga macet. Saya pernah, saudara, beberapa waktu lalu ke Puncak, saudara. Wah, itu juga macet, saudara. Ya, butuh berjam-jam, saudara, untuk bisa tiba di tempat tujuan. Padahal kalau dipikir-pikir, saudara, di Puncak itu, saudara, khususnya kayaknya nggak ada apa-apa loh. Ya paling nginep di villa atau nginep di hotel, makan, minum, istirahat. Tapi kok orang rela dan mau pergi macet-macetan? Kenapa, saudara? Saya temukan jawabannya karena mereka mau rest, istirahat, santai, menikmati udara yang sejuk. Perjalanan yang jauh tentunya membutuhkan istirahat. Di dalam perjalanan hidup kita juga mengalami perjalanan yang panjang dan tentunya itu meletihkan jiwa, emosi kita. Sehingga saya percaya Anda dan saya pasti butuh istirahat. Matius 11 ayat ke-28 sampai ke-29 bunyi begini. Datanglah kepadaku hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya percaya sekali lagi semua membutuhkan ini. Saya temukan juga anak-anak yang di Jepang sudah masih usia muda juga butuh istirahat. Buktinya ya walaupun mereka kecil masih muda tapi mereka sudah didapati stres. Sehingga angka bunuh diri pada usia muda banyak ditemukan di negara Jepang. Ya jadi pasti kita membutuhkan kelegaan. Masalah itu pasti ada dan tidak ada seorang pun yang luput dari masalah dan masalah. Tapi masalah orang dewasa beda dengan masalah orang kecil. Masalah orang kecil beda dengan masalah orang tua. Bahkan masalah kita beda dengan orang-orang yang sudah berusia lanjut. Begitu juga orang-orang yang berusia lanjut berbeda punya masalah yang berbeda dengan yang muda. Ya mungkin bukan masalah pekerjaan saudara, bukan keuangan, tapi mungkin mereka mengalami masalah dalam hubungan. Atau sebaliknya mereka nggak punya masalah di dalam hubungan, tapi mempunyai masalah di dalam keuangan. Punya masalah dengan keuangan? Oh enggak, kami nggak punya masalah keuangan. Tetapi mungkin mereka punya masalah di dalam kesehatan mereka. Jadi artinya setiap orang punya masalah. Ada yang punya masalah kepahitan, mungkin juga ada masalah di dalam perasaan yang bersalah dalam hidup mereka. Dan setiap orang punya masalah yang berbeda-beda, berat atau ringan saudara, itu menurut saya relatif. Ya, tergantung saudara dari setiap pribadi demi pribadi. Karena ada satu orang mengatakan masalah itu ringan buat dia. Tapi bagi orang lain masalah itu udah berat banget. Jadi ada yang masalahnya kecil tapi dirasakan berat oleh orang lain. Atau masalah berat bagi orang lain, masalah itu menjadi masalah kecil bagi kita. Artinya relatif, masing-masing berbeda. Kita tidak bisa menyalahkan kalau orang itu cengeng, lemah, punya masalah gitu aja nangis. Masalah begitu ringan aja menyerah. Kita tidak bisa menyalahkan orang seperti itu. Datanglah kepadaku kamu semua yang bekerja keras dan memiliki banyak beban. Aku akan memberimu istirahat atau naungan atau kelegaan atau keringanan. Dalam bahasa lainnya memakai kata anapausis. Itu punya arti jeda. Anda tahu jeda? Bagi orang yang bermain olahraga seperti basket saudara, atau bola, pasti ngerti ada jeda waktu. Ya kalau wasit meniupkan prit, maka istirahat. Pertandingan di stop, perlu istirahat beberapa menit.
Nah hari ini juga Tuhan menginginkan kita break, jeda, istirahat sejenak. Amin. Mazmur 37 ayat 7 bunyi begini. Diamlah atau beristirahatlah di hadapan Tuhan dan tunggulah Dia dengan sabar. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan penipuan. Dalam bahasa Inggris, saudara, memakai kata diamlah atau beristirahatlah. Bahasa Inggrisnya memakai kata rest in the Lord. Rest in the Lord. Ya, atau pause in God. Atau rest in God. Ya, artinya beristirahat di dalam Tuhan. Dan jangan marah, saudara, kepada orang yang sukses dalam hidupnya. Ya, jangan gelisah, jangan saudara menjadi resah, atau jangan iri melihat orang lain, saudara. Karena mungkin Anda melihat orang lain itu sukses, tetapi orang itu yang dikatakan sukses belum tentu merasa dirinya sukses. Nah, daripada kita stres, saudara, daripada kita resah dan iri melihat orang yang berhasil dalam hidupnya, Tuhan katakan jangan lakukan itu agar kita memperoleh kelegaan, saudara, agar kita boleh tenang hidupnya. Saudara. Beristirahatlah di dalam Tuhan dengan tidak iri hati. Istirahat, saudara, mungkin secara fisik bisa saudara dicarikan jalan solusinya dengan beristirahat, tidur, ya, berbaring, rebaan di ranjang, atau disejukkan dengan udara yang dingin, nyalakan AC sedingin-dinginnya. Ya, tetapi istirahat di dalam jiwa, saudara, di dalam hati, di dalam perasaan enggak seperti itu. Ya, kita perlu mengistirahatkan bukan cuma badan, tetapi yang terpenting adalah hati. Mengistirahatkan pikiran. Seperti apa sih istirahat di dalam Tuhan, saudara? Nah, Anda mungkin pernah lihat anak ayam yang berlindung di induknya. Biasanya anak ayam, saudara, itu akan merasa aman kalau dia berada, saudara, di dalam lindungan sayap daripada induknya. Apapun yang terjadi, petir menyambar, geluduk berbunyi, dia boleh aman dan tertidur mungkin di bawah naungan sayap daripada induknya. Begitulah kita. Waktu Anda beristirahat di dalam Tuhan, apapun, saudara, petir menyambar, geluduk boleh menggelegar, badai boleh menghantam, tapi kalau Anda ada dalam naungan Tuhan, Mazmur katakan kita akan mendapatkan kelegaan. Lukas pasal 15, saya sangat suka kisah itu menceritakan tentang anak yang terhilang. Anak ini menginginkan harta warisan dari orang tuanya, dia minta, dan setelah dia dapat dia pergi tinggalkan orang tuanya, dia berfoya-foya dan habiskan harta itu, dan kemudian dia menjadi melarat. Apa yang terjadi pada waktu dia melarat, saudara, dia kedinginan, dia punya, saudara, rasa malu kalau balik ke orang tuanya, tapi dia kelaparan dan kehausan, tidak ada lagi makanan yang bisa dia makan. Maka dengan melupakan rasa malu, dengan melupakan, saudara, perasaannya sendiri, dia pulang karena dia ingat di rumah bapaknya ada begitu banyak tersedia makanan. Apa yang terjadi pada waktu dia pulang ke rumah, dia melihat ayahnya sudah menunggu dia, sudah menantikan anaknya yang terhilang ini. Dan saudara, bukan cuma itu, tapi ayahnya memberikan, saudara, jubah, cincin, sepatu, bahkan sebuah pesta yang meriah untuk si anak ini. Anak ini membutuhkan kelegaan, anak ini membutuhkan peristirahatan dengan berada di dekat papanya. Maka apa yang dia butuhkan pada waktu dia dekat dengan bapaknya, yaitu kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian, kebutuhan, saudara, akan kehidupan rumah, papan, pangan, sandang sudah tercukupi. Amin. Amsal 1 ayat 33. Tetapi barang siapa mendengarkan aku, ia akan diam dengan aman dan akan tenang dari kengerian kejahatan. Jadi buat kita yang mungkin hari ini sedang letih, capek jalani hidup, rasanya berat kehidupan kita. Yang kita hadapi cuma masalah demi masalah, persoalan demi persoalan yang gak habis-habisnya.
Kita merasa diri kita ini jadi orang yang paling malang, dengan perasaan bersalah yang menghantam diri kita bertalu-talu. Kita menjadi orang yang gak berguna rasanya, dan kita sudah letih menghadapi hidup ini. Maka berita kita hari ini, datanglah kepada Tuhan. Hai kamu yang berbeban berat, letih lesu, Tuhan akan memberikan paus, jeda, istirahat, kelegaan kepada kita. Dan kelegaan istirahat yang diberikan Tuhan, saudara, itu sangat luar biasa. Seperti anak ayam yang diam berlindung di bawah sayap induknya. Begitu juga kita. Kita yang mungkin menderita kelaparan, kedinginan, kepapaan, mengalami begitu banyak hinaan, mengalami kemelaratan, pulanglah kepada Bapamu, pulanglah kepada pelukan ayahmu, Yesus Kristus. Maka semuanya diberikan dan disediakan oleh Bapa untuk kita. Sebuah pesta sudah menanti untuk kita. Sebuah pesta diberikan Bapa kepada kita. Karena kita sudah beristirahat di dalam kasih-Nya Tuhan. Saya percaya kita bisa meneruskan perjalanan hidup kita di tahun ini. Dan kita akan melihat, saudara, kemenangan demi kemenangan. Karena waktu kita beristirahat, kita mendapati kekuatan kembali. Amin, saudara. Jadi beristirahatlah, tenanglah, hai jiwaku. Di dalam Tuhan ada kelegaan yang diberikan. Shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia, shalom bagi semuanya.